Di sini ada dua istilah di sini sebut nih. Sabar dan sabat. Sabat itu kalau para pensyarah ta'lim al-muta'alim katakan sabar dan sabat. Sabat itu artinya belajar tuntas. Belajar sesuatu itu tuntas dan tekun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan pagi menjelang siang ini kita kembali akan membahas seputar ilmu. Pada pertemuan pertama tadi pagi kita membahas apa tadi pagi? Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Berarti pingin ilmu apa harta? Nah itu dua-duanya. Pingin ilmu apa harta? Yang pengen ilmu ngacung? Enggak ada. Pengen harta? Enggak ada juga. Berarti enggak bisa hidup kalian. Tadi telah dibahas berapa poin ya tadi pagi ya? 18. Baik, kita sudah bahas 18 poin. Ini waktu saya sampai 11.30, saya tambahkan poin-poin tadi. Masih pandangan Ibnul Qayyim mengenai ilmu bagaimana dibandingkan dengan harta. Terus kita kaji tema kita tentang adab dalam mencari ilmu yang kami ringkas dari kitab Ta'lim al-Muta'allim Thariqut Ta'allum karya Imam Az-Zarnuji. Baik, kita masih membahas ilmu dulu lebih baik daripada harta, atau pandangan Ibnul Qayyim tentang sisi ilmu dibanding harta. Yang ke-19. Ibnul Qayyim mengatakan, anna ghinal mali qad yakunu sababu halaki sahibihi katsiran. Kaya harta itu jadi sebab kebanyakan pemiliknya binasa. Kebanyakan pemiliknya binasa. Sedangkan ilmu wa amma ghinal ilmi fasababu hayatir rajuli wa hayati ghairihi bihi. Sedangkan kaya ilmu jadi sebab hidupnya seseorang
dan hidupnya orang lain. Sedangkan kayak ilmu itu jadi sebab hidupnya kita dan hidupnya orang lain. Jadi kita dapat manfaat, diri kita jadi hidup, orang lain juga dapat manfaat ketika diajak, ketika didakwahi. Harta itu kata Imam Ibnul Qayyim, harta itu memang sangat disukai jiwa. Sehingga ketika jiwa seorang itu melihat orang lain menguasai apa yang dicintai itu, ia pun akan berusaha membinasakan orang tadi. Orang lain itu ingin mencelakakan kita gara-gara kita itu punya harta. Ada yang bisa rampok, ada yang bisa mencuri, ada yang bisa menipu kita. Kalau ilmu enggak. Ilmu justru membuat kita jadi hidup. Membuat orang lain juga dapat manfaat ketika didakwahi. Terus nomor 20. Nah ini istilah Ibnul Qayyim ini ya. Ibnul Qayyim katakan, orang yang mengumpulkan harta merasa nikmat saat mengumpulkan dan meraih harta. Tetapi di sini disilakan oleh Ibnu Qayyim, tapi hakikatnya itu hanyalah wahmiyatun khayaliyatun. Hanyalah khayalan atau halusinasi. Artinya itu hanya kenikmatan semu. Banyak orang kaya, ya dia ketika dapati dia rasa nikmat. Ada orang nerjang yang haram dengan hartanya, dia juga rasakan nikmat. Pecandu narkoba itu, sementara itu dia nikmat tuh dengan hartanya. Orang yang minum miras itu dia nikmat dengan hartanya. Namun khayalan semuanya. Sudah selesai. Waktu dia itu mabuk, waktu dia itu fly dengan narkobanya, sudah selesai. Khayalan semuanya. Istilah lain lagi dari Ibnu Qayyim beliau katakan, atau dikatakan menggunakan harta demi memenuhi syahwat itu adalah ladzatun bahimiyatun. Itu hanya kenikmatan ala binatang. Kenikmatan ala binatang. Kalau pikiran kita cuma urusan perut, itu kayak hewan juga, hidupnya cuma untuk urusan perut. Beda kalau kita itu kenyang, biar kenyangnya itu untuk ibadah, biar kenyangnya itu ngajinya kuat, biar kenyangnya itu seharian bisa aktivitas ibadah. Itu beda. Kalau orang cuma, saya pengen jalan-jalan aja, makan-makan enak saja. Untuk senang-senang saja. Hewan juga seperti itu. Maka disebut di sini ladzatun bahimiyatun. Nah, ilmu bagaimana? Ibnul Qayyim katakan, sedangkan ilmu amma lazzatul ilmi falazzatun aqliyatun wa ruhaniyatun. Kelezatan ilmu adalah kelezatan akal dan rohani. Kelezatan akal dan rohani. Ibnu Qayyim katakan seperti kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh para malaikat. Tushbihu ladzatal malaikati. Seperti kelezatan yang dirasakan oleh para malaikat. Jadi lezatnya itu berbeda. Maka beliau katakan wa farriq ma baina ladzataini.
Maka tolong bedakan di antara dua kelezatan ini. Tadi yang satu kelezatan semu atau kelezatan ala binatang. Yang ilmu ini kelezatan akal, kelezatan rohani yang dirasakan oleh para malaikat. Ketenangan yang didapati. Ruh kita yang hidup. Bukan hanya sekadar fisik kita yang hidup. Sudah? Sekarang 21. Ini kaitannya dengan orang yang tamak. Harus dia itu tamak pada sesuatu. Bedakan antara ilmu dan harta di sini. Harta, coba lihat ya. Orang yang tamak pada harta. Itu harus alaih. Orang yang tamak pada harta. Setiap orang, semua orang sepakat untuk mencelanya. Orang yang tamak pada harta, tamak pada dunia, nggak ada orang yang suka. Ya, nggak ada orang yang suka. Sekarang berbeda dengan ilmu ya. Orang yang tamak pada ilmu, semangat cari ilmu, semua sepakat orang ini pasti disukai. Bahkan Ibnu Qayyim katakan dia dipandang bi'ainil kamal, dipandang sebagai orang yang sempurna. Dia dipandang sebagai orang yang sempurna. Jadi asalnya orang yang gila harta, orang-orang itu nggak suka. Kecuali mungkin zaman ini. Kalau sudah lihat YouTuber itu sampai pamer hartanya, mereka itu kalau buat pesta nikah, ngundang orang itu kasih amplop atau kasih hadiah, itu jutaan tuh. Orang yang datang dikasih hadiah jutaan. Dan itu dipamerkan. Wah, itu orang-orang tuh pada senang tuh. Dia punya mobil miliaran, nah dipamerkan, orang-orang senang. Wah, pasti cita-cita kalian kalau nonton YouTuber kayak gini, saya pengen jadi YouTuber saja Ustadz. Daripada jadi Ustadz. Saya pengen terkenal kayak dia. Kayak si Fulan itu loh. Followernya banyak, subscribernya banyak. Pasti bikin kayak gitu. Kalau sekarang zamannya sudah beda. Namun asalnya orang yang gila harta, tamak harta, itu tidak disukai oleh orang-orang secara umum. Beda dengan orang yang tamak ilmu. Orang itu pasti dicintai. Dan orang ini dianggap sempurna karena dia itu memiliki ilmu. Taib, sekarang 22. Orang yang zuhud, orang yang zuhud dalam harta pasti dimuliakan. Kalau kita bahasakan di sini karena kaitannya dengan ilmu nantinya, berarti dia tidak terlalu gila pada harta. Sejatinya zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Zuhud itu ya, zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Saya ulang, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Mencakup meninggalkan yang haram. Termasuk juga meninggalkan yang makruh. Termasuk juga meninggalkan hal yang sia-sia. Jadi lebih kompleks nih. Meninggalkan apa tadi? Haram, makruh, dan hal yang sia-sia.
sia. Haram main judi. Tadi saya contohkan yang goror tadi dia. Makruh. Apa permainan yang makruh? Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini menurut pendapat mu'tamad, pendapat resmi mazhab, sesuatu yang makruh itu adalah main catur. Walaupun ada pandangan mazhab lainnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, sesuatu yang makruh dari sisi permainan itu main catur. Ini disebut ketika oleh Syekh Ahmad Asy-Syatiri saat bahas meninggalkan sholat. Bukan meninggalkan sholat, dia nunda sholat sampai keluar waktu gara-gara suatu yang makruh. Dicontohkan suatu yang makruh ini main catur tadi. Apa makruh tadi? Baiknya ditinggalkan. Saya nggak bilang haram di sini ya, dan ini pandangan mazhab. Walaupun ada pendapat yang lainnya lagi yang bolehkan. Perkara yang sia-sia, dia habiskan waktu untuk jalan-jalan saja. Dia habiskan waktu untuk banyak makan saja. Dia habiskan waktu banyak tidur saja. Hal yang mubah tapi dia perbanyak. Kalau anak-anak muda saat ini habiskan waktu main game saja seharian. Dari pagi sampai malam. Nah, kita ulang. Orang yang zuhud dalam harta tadi, alias dia tidak terlalu sampai gila harta. Nah, itu bahasa bebasnya gitu dulu ya. Itu lebih dimuliakan. Terus kaitannya dengan ilmu ya. Namun kalau orang itu zuhud dalam ilmu, artinya sedikit-sedikit saja ilmunya atau dia meninggalkan ilmu, dia malah dicela. Malah dianggap jelek. Di sisi bertolak belakang nih ya. Maka kalau untuk ilmu jangan jadi orang zuhud, harus jadi orang tamak tadi kan. Kalau dengan harta jadilah orang yang zuhud. Beda. Saya ulang, kalau dengan ilmu jangan jadi orang yang zuhud. Ustadz, ilmu saya sudah pas-pasan aja sudah enggak apa-apa. Kalau dengan harta jadilah orang yang zuhud. Ya sudah, saya sekadar butuh ini, saya tidak langgar yang haram, saya tidak lakukan yang makruh, saya tidak sia-siakan, cukup. Itu sudah. Itu bedanya ilmu dan harta tadi. Sekarang 23. 23. Nah, lihat di sini. Ini kaidah Ibnul Qayyim ini bagus. Annal mala yumdahu sahibuhu bitakhlihi minhu wa ikhrajihi. Harta itu dipuji ketika dibersihkan dan dikeluarkan. Harta itu dipuji ketika kita keluarkan. Walaupun kita nggak sedekah ya, cukup traktir orang saja, pasti orang senang dengan kita. Masya Allah teman saya itu berikan saya jajan loh ini. Keluarkan, pasti orang senang. Wal ilmu innama yumdahu bitahlihi bihi watisofihi bihi. Sedangkan ilmu itu dipuji saat orang itu memilikinya atau menyandangnya. Kalau harta itu tadi diistilahkan dengan takhliyah. Takhliyah. Dibersihkan. Kalau ilmu itu tahliyah. Jadi penghias. Maka harta itu kalau dikeluarkan bagus. Apalagi untuk yang wajib. Nafkah, zakat, sedekah. Sedangkan ilmu itu
Jadi dianggap bagus atau dipuji kalau kita itu berias diri dengan ilmu tadi. Kita jadi orang yang berilmu, sikap kita juga bagus, akhlak kita bagus, amalia kita bagus, ibadah kita bagus. Itu bedanya ilmu dan harta. Justru kalau harta itu cuma jadi penghias saja, orang-orang gak senang. Wah, dia itu pamer harta terus. Sombong dia dengan hartanya itu. Jadi sifat harta tadi apa? Tahliyah. Sifat ilmu apa? Tahliyah. Itu bedanya. Terus nomor 24. Sampai 25 aja yang ini ya. Ini santri pada ngantuk nggak ini? Hah? Ngantuk nggak? Betul ini? Nggak ngantuk ya? Baik. Sekarang 24. Ibnul Qayyim katakan, anna ginal mal makrunun bil khawfi wal hazani. Orang yang kaya harta, dia diliputi rasa takut dan rasa sedih. Dia diliputi rasa takut dan rasa sedih. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, fahuwa hazinun qabla husulihi. Dia sedih ketika belum dapat. Khaifun ba'da husulihi, takut setelah mendapatkannya. Apa tadi sifatnya? Sedih ketika belum dapat. Nih, santri ngantri nih makan ya. Kalau belum dapat gimana? Hah? Belum dapat gimana? Sedih sekali. Wah, ini saya kebagian apa enggak ya? Tapi kalau sudah dapat, dia pegang ini ya. Khaifun ba'da usulihi. Dia sudah pegang nih makanannya ini ya. Wah, nanti kalau ada yang ambil gimana kalau saya pergi ya? Ayam saya hilang itu gimana? Orang kalau punya harta, hampir sama dengan itu. Hazinun qabla husulihi. Pasti dia itu sedih ketika belum dapat. Kemudian khaifun ba'da husulihi. Kalau dia dapat, khawatirnya bukan main. Waduh, nanti kalau orang ambil gimana ya? Kalau ada yang ngerampok bagaimana ya? Lalu Ibnu Qayyim katakan, wa kullama kana aksar kana al-khauf aqwa. Jika harta itu bertambah banyak, rasa takutnya makin besar. Namun beda dengan ghinal ilmi. Orang yang kaya ilmu itu, orang yang banyak ilmu, makrunun bil amni wal farahi was sururi. Orang yang kaya ilmu itu diliputi rasa aman, gembira, senang, tidak banyak khawatir. Sudah? Hazin dan khaif tadi ya untuk harta ya. Harta punya dua sifat tadi ya disebut ya. Hazin yaitu dia sedih ketika kapan? Hah? Belum dapat. Khaif takut ketika sudah dapat. Diingat itu baik-baik. Terus sekarang 25. Anal ghaniyya bimalihi labudda ayyufariqahu ginahu. Orang yang kaya hartanya pasti akan berpisah dengan hartanya. Lalu dia akan tersiksa dan sakit dengan perpisahan itu. Dia akan tersiksa dan sakit dengan perpisahan itu.
Lalu Ibnu Qayyim sebutkan hakikat harta di sini. Ya. Beliau bandingkan dengan hakikat ilmu. Lihat, kalau ilmu walazatul ghinal bi ilmi lazatun baqiyatun mustamiratun. Sedangkan kayak ilmu itu sifatnya, maaf, ini 25 ya. Sedangkan kayak ilmu itu, jadi kalau kayak harta tadi dia bisa hilang, ditinggal oleh hartanya. Sedangkan kayak ilmu itu kenikmatannya kekal abadi. Baqiyatun mustamiratun, kekayaannya, kenikmatannya kekal abadi, yang tidak disertai alam, yang tidak disertai kesedihan, yang tidak disertai rasa sakit. Berarti kalau punya harta, siap-siap ditinggal oleh harta. Apalagi harta itu ada yang sifatnya sudah banyak dipakai, ya. Masanya itu tidak bisa dipakai lagi ada. Waktu tidak dipakainya lagi ada. HP itu bertahan paling berapa tahun? Sedangkan ilmu kita belajar 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Masih tetap ada dan terus terpakai. Baqiyatun mustamirratun. Tetap terus ada. Sudah? Berapa poin tadi? 25. Kita bahas adab-adab mencari ilmu. Saya ambil beberapa bagian saja dari kitab Ta'lim al-Muta'alim Thariqut Ta'allum. Tadi keutamaan ilmu sudah kita bahas. Sekarang terkait dengan niat saat mencari ilmu. Niat ketika mencari ilmu. Penulis kitab Ta'lim al-Muta'alim Thariqut Ta'allum itu Imam Az-Zarnuji. Biografi tentang beliau tidak terlalu banyak. Ya, tapi buku adab menuntut ilmu yang beliau tulis ini dipakai di banyak pondok-pondok pesantren, terutama pondok pesantren tradisional. Nah, di antara poin yang beliau sampaikan tentang niat dalam mencari ilmu. Imam Ibnu Qayyim sebutkan, Imam Az-Zarnuji menyebutkan berikut ini. Tentang tujuan yang benar dalam belajar. Wa yambagi an yawiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridha Allahi wad daral akhirah. Wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa ihya'id din wa ibqa'il islam. Fa inna baqa'al islami bil ilmi wa la yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Imam Az-Zarnuji mengatakan, ini poinnya di sini penting. Di waktu belajar hendaklah seorang berniat. Nah, lihat niatnya ini dicatat nih, berniat. Ini niat yang benar ketika belajar. Rinciannya itu ada 5. Satu poin nanti saya tambahkan. Imam Az-Zarnuji sebutkan 4. Tapi ada tambahkan 1 poin. Ya. Yang pertama, mencari ridha Allah. Niat yang benar ketika belajar. Yang pertama, mencari ridha Allah. Yang kedua, mencari kebahagiaan akhirat. Yang kedua, mencari kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, memerangi kebodohan pada diri sendiri dan orang lain. Memerangi kebodohan pada diri sendiri dan orang lain. Jadi menghilangkan kebodohan. Terus yang keempat, menghidupkan agama dan melanggengkan Islam. Ini hampir sama, saya jadikan 1 poin.
menghidupkan agama dan melanggengkan Islam. Artinya biar Islam tetap ada. Lalu yang kelima yang tidak disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji, mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Berapa poin santri? 5. 1. Meraih ridha Allah. 2. Menggapai akhirat. Jadi dia cari ridha Allah sebenarnya sama dengan menggapai akhirat di sini. Tujuannya sama. Artinya jangan sampai tujuannya untuk cari dunia semata. Terus yang ketiga tadi apa? Memerangi kebodohan. Kebodohan pada siapa? Diri sendiri, diri kita ya. Biar kita ini gak jadi orang bodoh. Dan juga orang lain. Saya ngajak saudara, saya ngajak orang tua, saya ngajak tetangga, saya ngajak teman. Kemudian yang keempat apa tadi? Menghidupkan dan melanggengkan Islam. Terus yang kelima apa? Mengamalkan ilmu. Terus sikap yang mesti dimiliki lagi atau adab yang mesti dimiliki, saya lihat langsung di bab ketiga, pasal ketiga. Ini tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman. Kemudian kiat-kiat belajar lagi adalah belajar itu harus tuntas. Imam Az-Zarnuji menyebutkan di sini tentang ilmu yang dipilih. Wa yambaghi li talibil ilmi. Nanti bisa dibuka di halaman 32. 32. Ardan. Ada. 32. Wa yambaghi li talibil ilmi ay yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali summa ma yahtaju ilaihi fil ma'al. Bagi pelajar hendaklah memilih ilmu hal terlebih dahulu. Ilmu yang pertama ini dikenal dengan ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang dibutuhkan saat ini juga. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu ma'al. Ilmunya ilmu wajib tetapi tidak memenuhi syarat saat ini. Ilmunya ilmu wajib tetapi tidak memenuhi syarat saat ini. Seperti misalnya kita belum haji, belajar haji. Kita belum kaya, belajar zakat. Ya. Kita belum kaya tapi belajar apa? Zakat. Oh, cara hitung zakat bagaimana ya? Gini. Misalnya punya emas 1 kilo. Berapa gram? 1 kilogram berapa? 1 kilogram berapa gram? Hah? 1 kilogram berapa gram? 1000. Zakatnya berapa? 2,5%. 2,5% dikali 1000. Berapa Ardan? 1000-nya itu dihilangi nolnya 2. 10 kali 2,5. 25 gram. Sekarang belum ada, Ustadz, saya belum punya 1000 gram. Baru belajar hitung dulu, namanya ilmu ma'al. Jadi ilmu yang kita pelajari ada namanya ilmu hal, ada namanya ilmu ma'al. Ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan saat ini untuk benarnya ibadah kita, untuk benarnya iman kita. Maka setiap muslim wajib belajar iman, belajar tauhid, belajar akidah. Karena kita butuhkan saat ini, namanya ilmu apa? Ilmu hal.
Namun ada ilmu wajib juga, tapi kita belum memenuhi syarat. Namanya ilmu ma'al. Apa contoh ilmu ma'al? Tadi belajar haji, belajar zakat. Lalu di sini Imam Az-Zarnuji sebutkan dahulukan ilmu tauhid. Beliau katakan wa yuqaddimu ilma tauhid wal ma'rifati. Hendaknya lebih dahulu mempelajari ilmu tauhid dan ilmu tentang mengenal Allah. Nah, beliau sebutkan di sini, berarti ini ilmu-ilmu pertama yang kita pelajari sebelum ilmu yang lain. Karena kalau tauhid dan masalah iman tidak kita pelajari, nanti masalah dengan ibadah kita. Lalu saya lompat di sini syarat-syarat memilih guru. Mazhabnya Imam Az-Zarnuji itu mazhab Hanafi. Maka di sini nanti beliau akan sebut tentang Imam Abu Hanifah. Imam Az-Zarnuji katakan syarat-syarat guru yang dipilih. Amma ikhtiyarul ustadzi. Adapun memilih guru, memilih ustadz. Fayam bagi ayaktarul a'lam wal awra' wal asan. Memilih guru itu lihat 3 hal yang dipilih. Yang pertama, yang berilmu. Yang kedua, yang wara'. Wara'. Wara' itu menurut Ibnu Qayyim meninggalkan sesuatu yang memudorotkan kita di akhirat. Yang punya bahaya di akhirat. Berarti ini yang bawa bahaya meninggalkan yang haram berarti. Termasuk juga dia tinggalkan yang syubhat. Haram ditinggalkan, syubhat ditinggalkan. Syubhat itu perkara yang masih samar-samar halal dan haramnya. Seperti dalam hadis, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sahabat yang meriwayatkan siapa? An Abi Hurairah apa An-Nu'man bin Bashir? An-Nu'man bin Bashir. Di hadis arba'in nomor berapa? Nomor 6. Ahsantum. Lihat, memilih ustadz itu 3 tadi ya. Tadi apa yang pertama? Yang lebih berilmu, yang kedua yang wara, yang ketiga asan, yang lebih senior. Kamakhtara Abu Hanifah rahimahullah alaih Hammad bin Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafkiri. Dikatakan di sini, sebagaimana Abu Hanifah rahimahullah itu memilih gurunya, dia pilih Hammad bin Sulaiman. Setelah ta'ammul, timbang-timbang, wa tafkir, setelah dipikirkan. Dia pilih guru itu dia timbang-timbang. Kemudian di poin ini lagi ada kriteria lagi dari Imam Az-Zarnuji. Beliau sebut gini. Qala wajadtu syaikhan wa quran haliman. Nah, ini kata Imam Abu Hanifah tadi. Aku dapati dia itu adalah guru wa quran haliman saburan. Guru yang wakur, berwibawa. Haliman, santun. Saburan, sabar. Lalu dia katakan, waqal sabata inda Hammad bin Sulaiman fanabata. Imam Abu Hanifah itu tetap belajar pada Hammad bin Sulaiman sampai tumbuh jadi ulama besar. Berarti poin tambahan dari kriteria guru tadi, cari guru yang berwibawa. Berarti poin nomor 4, berwibawa. Yang kelima, halim, santun. Kemudian yang keenam, sabur, penyabar. Berarti kesimpulannya ada 6 ya. Ada 6 kriteria guru yang dipilih. Yang pertama, yang paling berilmu. Yang kedua, yang lebih wara. Yang ketiga, yang lebih senior. Yang keempat, wakur, berwibawa dia. Yang kelima, santun, halim. Yang keenam,
Sobur, penyabar. Lalu di poin berikut ini Imam Az-Zarnuji sebutkan, ini saya lompat lagi, Imam Az-Zarnuji itu sebutkan bagaimana kalau belajar. Kalau bisa belajar itu sampai tuntas. Di halaman 39 di buku ini. Wa alam anna sabra was sabat aslun kabirun fi jami'il umuri. Walakinnaha aziz. Ketahuilah bahwa sabar dan sabat. Di sini ada dua istilah di sini sebut nih. Sabar dan sabat. Sabat itu kalau para pensyarah ta'lim al-muta'alim katakan sabar dan sabat. Sabat itu artinya belajar tuntas. Belajar sesuatu itu tuntas dan tekun. Berarti kiat belajar itu tidak mesti belajar banyak. Yang penting belajarnya selesai. Tidak mesti banyak guru. Belajar satu guru, saya tuntaskan kitab tauhid, selesai. Belajar ini lagi fikih, saya tuntaskan ini selesai. Belajar ini saya tuntaskan selesai. Saya belajar nahwu, saya selesaikan semua bab dalam ilmu nahwu. Dasar-dasar dulu. Di sini pakai Tuhfatus Saniyah ya, nahwunya ya. Nah. Mulai dari dia mempelajari huruf, kalam, setelah itu isim marfu, marfu'at. Terus apa? Mansubat. Nah, setelah marfu'at itu kayaknya tawabi dulu. Tawabi, terus mansubat, baru majrurat. Pelajari tuntas. Jangan setengah-setengah. Jangan baru di awal-awal. Ustaz, saya sudah belajar nih, sudah pelajari pengertian huruf dan kalam. Saya sudah masuk di marfu'at. Wah, sulit sekali Ustaz, saya mengundurkan diri saja. Belajar lagi. Kadang kalau belajar bahasa Arab itu perlu diulang-ulang. Saya sudah belajar tuntas nih masih belum paham. Ulang lagi. Sampai paham. Nah, ini ada kiat tadi ya, belajar itu sabar dan apa? Tuntas. Lalu 6 modal belajar menurut Ali bin Abi Thalib dan ini juga dikatakan oleh Imam Syafi'i. Dikatakan, wakil innahu li Ali bin Abi Thalib. Dikatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan. Di perkataan yang lain ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Tapi kalau di sini Imam Zarnuji katakan ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Ingatlah bahwasanya ilmu tidak diraih kecuali dengan 6 hal. Sa'umdikaan majmu'iha bibayani. Saya sampaikan hal-hal itu dalam 6 hal berikut ini. Yang pertama zakaun. Zaka, cerdas. Yang kedua hirsun, tamak. Tadi yang kita bahas hirs tadi itu loh. Tamak dalam ilmu tadi. Yang ketiga wastibarun, sabar. Yang keempat wabulghatun, butuh modal. Butuh modal. Atau punya bekal yang cukup. Terus yang kelima, wa irsyadu ustadzin, butuh bimbingan ustadz. Apalagi baru belajar awal, belajar agama awal, 80% itu harus dengan bimbingan ustadz. Enggak boleh otodidak baca sendiri. Enggak boleh baca sendiri. Sama seperti kita dulu belajar Al-Quran itu nggak bisa baca sendiri. Sampai saya bisa baca Al-Quran, saya baca sendiri Ustadz. Nggak bisa. Harus bimbingan dulu. Dibimbing Ustadz dulu. 80% harus dibimbing itu. Kalau sudah punya ilmu mumpuni, nah baru dia bisa kaji sendiri. Itu beda lagi tingkatannya.
Wa irsyadu ustazin yang kelima. Yang keenam, watulu zamanin. Dan butuh waktu yang panjang. Kata Imam Ahmad, tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahad. Belajar itu dari kapan? Dari dalam omongan ibu sampai liang lahat. Artinya sampai kapan belajar itu? Sampai mati. Jadi bukan hanya di pondok sini. Butuh belajar terus. Ilmu butuh dijaga terus. Setelah lulus dari pondok, belajar lagi. Setelah lulus dari pesantren, belajar lagi. Coba ulang tadi, kata Ali bin Abi Thalib, atau Imam Syafi'i. Apa tadi? Zakaun. Belum kuis, terlalu mudah kuisnya ini. Nanti tak kasih sulit. Apa tadi? Zakaun. Apa tadi? Cerdas. Terus hirsun, tamak. Terus wastibarun, sabar. Terus wa bulghatun, butuh modal. Wa irsyadu ustadin, bimbingan ustad. Terus yang keenam, tulu zamanin. Apa? Butuh waktu yang lama. Sekarang kiat memilih teman. Ini bagus nih. Di sini Imam Zarnuji sampaikan bagus kiat memilih teman. Termasuk kiat memilih teman belajar, kiat memilih teman kalau jalan, kiat memilih teman kalau nongkrong, kiat memilih teman kalau makan gitu. Apa kiat memilih teman? Wa amma ikhtiyar syarik. Adapun kiat memilih teman, fayam bagi ayaktara al-mujid. Wal wara wa sahibu tab'i al-mustaqim al-mutafahim. Kata Imam Zarnuji, yang dipilih sebagai teman, yang pertama orang yang tekun semangat. Yang kedua, al-wara'u, orang yang wara'. Wara', hati-hati dengan yang haram. Jaga diri dari yang haram. Yang ketiga, sahibut tab'il mustaqim, memiliki perangai akhlak yang bagus. Yang keempat, sahib al-mutafahim. Sahib al-mutafahim, yaitu orang yang mudah memahami. Apa tadi yang milih teman? Kiat milih teman apa? Satu, yang rajin, yang tekun. Maka kalau ada yang rajin menghafal, saya ingin menghafal, bagus Ustaz. Teman dengan yang rajin menghafal tadi. Jangan yang malas-malasan. Saya ingin sholat 5 waktu terus, dapat shaf pertama terus. Ya, milih teman yang rajin di shaf pertama. Saya ingin bahasa Arab saya itu mudah. Saya ingin supaya nahwu shorof saya itu mudah pahami. Milih teman yang sudah paham. Yang kedua tadi apa? Milih teman yang apa? Wara. Yang ketiga? Ya, sahibut tabil mustaqim. Yaitu teman yang punya akhlak, perangai, karakter yang bagus. Yang keempat? Yang memilih yang mutafahim, yang mudah memahami. Terus berikut ini teman yang baiknya dihindari. Ini teman yang baiknya dihindari. Kata Imam Az-Zarnuji, wa yafiru minal kaslan wal mu'attil wal miksar wal mufsid wal fattan. Teman yang baiknya dihindari kaslan, pemalas. Yang kedua, mu'attil, orang yang suka menyia-nyiakan waktu. Yang ketiga, al-miksar, banyak omong tanpa manfaat. Banyak bicara. Kalau ngobrol dengan dia itu, ngobrolnya itu sembarangan aja. Gak jelas itu kalau ngomong dengan dia. Dan ngomongnya banyak. Ngomong dengan dia sampai jam 12 malam, gak tidur-tidur saya.
Terus yang keempat, al-mufsid. Pembuat kerusakan. Tukang buat onar. Yang kelima, al-fattan. Yang punya pemahaman sesat. Kalau ini lebih tepat diartikan itu. Al-fitnah, kalau para pensyarah itu katakan, yang punya pemahaman sesat. Sekarang adab-adab menghormati ilmu dan ahli ilmu. Yang pertama, diingat di sini adabnya, guru yang mengajarkan satu ilmu saja meskipun satu huruf tetap dihormati. Imam Az-Zarnuji katakan gini, Ilam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi. Sesungguhnya penuntut ilmu itu tidaklah mudah meraih ilmu sampai dia mengagungkan ilmu dan gurunya. Dan dikatakan sini wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi, dan dia mengagungkan gurunya. Berarti kalau tidak hormati ilmu dan tidak hormati guru, tidak dapat berkah ilmu. Ini contoh adab terhadap guru. Disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji. Walaupun nanti tinggal menyesuaikan lagi zaman ini. Ya. Wa min tauqiril muallim, di antara bentuk memuliakan guru, alla yamshiya amamahu, tidaklah berjalan di depannya. Wala yajlisu makanahu, tidak duduk di tempatnya. Wala yabtadi'a bil kalami indahu illa bi iznihi, tidak memulai pembicaraan sampai diizinkan. Wala yuksirul kalam indahu, tidak banyak bicara di hadapannya. Lalu wala yas'alu syai'an inda mulalatihi wa yura'iyal waqta, tidak bertanya yang membuat guru gelisah. Dan tetap memperhatikan waktunya. Nah, ini kalau dipraktekkan lagi di sini ada lagi, wala yaduqqal baba bal yasbiru hatta yakhrujal ustadzu. Tidak mengetok pintu kalau lagi memanggil guru. Kalau sudah buat janji, sampai menunggu dengan sabar hingga guru tersebut keluar. Coba lihat di sini adab-adabnya. Satu tadi apa? Tidak jalan depan guru. Contoh, kalau lagi ngantri makan, itu bareng guru, gurunya dipersilahkan dulu. Jangan murid-murid duluan terus gurunya dapat belakangan, makanannya sudah habis. Jalan juga demikian. Persilakan gurunya dulu. Terus yang kedua tadi apa? Tidak duduk di tempatnya. Terus yang ketiga apa? Tidak mulai bicara. Tunggu dulu, guru bicara sudah izinkan. Oh ya, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, baru bicara. Berarti tidak boleh berbicara di depan guru sampai dapat izin. Jadi tidak buat kegaduhan sendiri. Terus yang keempat, tidak banyak bicara di hadapan guru. Jadi jangan bicara-bicara sendiri, apalagi kalau lagi belajar. Konsen untuk belajar. Kemudian tidak bertanya yang membuat guru itu gelisah atau ganggu waktunya. Misalnya pertanyaannya ngetes gurunya, padahal dia sudah tahu jawabannya. Ya, ini guru saya ini kayaknya nggak tahu ini. Coba saya tes ini guru saya ini.
Kalau tujuannya bukan cari ilmu, hati-hati. Nah, sedangkan yang terakhir tadi itu tujuannya adalah biar tidak mengganggu guru. Memang kalau sudah buat janji, sudah. Oh ya, nanti kalau guru itu keluar, nah baru kemudian kita jemput guru tadi sampai dia keluar dengan sendirinya. Kemudian ini adab lagi yang lainnya. Guru tidak hanya diambil ilmunya namun juga adabnya. Ini ada beberapa contoh di sini. Saya skip dulu. Contoh di sini tentang kitab saja. Ya. Ini kitab perlakuan kitab di masa silam. Kitab itu jangan sampai dikotori. Saya baca dulu ya. Wa kana ustadzuna Syekh Burhanuddin rahimahullah taala yaki an syekhin amain al-masyayikh anna faqihan kana wada al-mahbara 'alal kitabi faqala lahu bil farisiyati barnayai. Di sini ada guru kami, Syekh Burhanuddin, menceritakan dari salah seorang syekh bahwasanya ada seorang ulama yang meletakkan wadah tinta di atas kitab. Ini kitab. Dulu itu kalau nulis itu pakai tinta kan. Nah, takutnya kalau nulis dengan tinta tadi, pas di sini dia taruh wadah tinta di sini, bukunya jadi kena tinta banyak. Terkotori. Ini ingat ya, kitab Arab ini ya. Ini kitab. Nah, maka syekh tersebut berkata, jangan kau lakukan dengan bahasa Persia. Contoh kalau zaman ini itu apa? Kalau ada kitab, walaupun itu kitab sendiri, jangan sambil baca, sambil makan gorengan. Apa yang terjadi? Hah? Ini minyak nih ya, pegang kitab tadi. Itu tidak baik untuk buku. Biar bukunya terawat. Ya. Pas lagi pegang kitab, makanan itu dihindari dulu. Apalagi ini kitab Arab, ya. Kitab asli kayak gini nih. Ini sulit dicari, ini nggak ada pengganti ini. Belum tentu dapat cetakan kayak gini lagi. Mungkin dapat tapi cetakan yang lain. Maka kiat-kiat kalau punya perpustakaan, maktabah ya. Maktabah itu asalnya kalau di perpustakaan resmi ya, itu tidak boleh masuk di dalam bawa makanan. Dan aturannya untuk mengkondisikan maktabah ini adalah ruangan itu harus full AC. Untuk perawatan buku, karena buku ini mahal. Kalau buku ini kena rayap atau karena terlalu lembab, ya, buku ini cepat rusak. Maka dirawatnya seperti itu. Itu kalau sudah punya buku banyak. Mudah-mudahan antum punya kitab banyak besok itu. Koleksi kitab. Jangan koleksi game. Koleksi kitab. Kemudian ada lagi di sini adab yang lain. Manut pada pilihan guru. Ini contoh kalau kita belajar nih. Imam Zarnuji katakan begini. Dia mengatakan dari gurunya Syekh Al-Imam Al-Ustadz Burhanul Haq Waddin rahimallahu ta'ala. Kana talabatul ilmi fi zamanil awwali yufawiduna amrohum fit ta'allumi ila asatidhihim. Para pencari ilmu pada zaman dulu, mereka menyerahkan urusan mereka dalam mempelajari ilmu kepada guru mereka. Sehingga wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim. Mereka sampai kepada maksud dan tujuan mereka. Wal an yaktaruna bi anfusihim. Adapun sekarang ini para pencari ilmu itu pingin memilih sendiri ilmu mereka. Fala yahsulu maqsudahu minal ilmi wal fikih, sehingga tidak tercapai ilmu
ilmu dan pemahaman yang mereka cari. Maka adabnya lagi, kalau guru ngajarkan sesuatu, guru sudah pilih suatu bidang ilmu, dia milih kitab A, asalnya dia lebih pengalaman. Dia lebih tahu. Maka murid itu cuma manut, ngikut. Kalau mau beri masukan silakan, tapi asalnya tetap ngikut pilihan guru. Itu insya Allah akan lebih bawa berkah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Zarnuji, Imam Bukhari jadi ulama besar itu gara-gara manut pada gurunya untuk belajar hadis. Sehingga beliau jadi ulama hadis besar. Terus ada berikutnya lagi. Belajar ilmu itu butuh kesungguhan. Saya berikan perkataan Imam Az-Zarnuji. Beliau katakan gini, man talaba syai'an wajadah wa man qara'al baba walaja. Barang siapa mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka dia pasti dapat. Dan siapa yang terus-menerus mengetuk pintu, maka dia akan bisa memasuki rumah. Belajar itu butuh kesungguhan, walaupun awalnya sulit paham. Pelajaran apa yang paling berat? Apa? Fikih. Antum apa? Nahwu tadi. Nahwu. Bagian mana yang sulit? Antum maju. Taqaddam. Yallah. Saya tanya. Bagian mana yang sulit? Maju. Apa yang sulit? Jangan bilang semua loh. Na'at man'ud. Sifat mausuf. Iya. Kan cuma tanwin, alif lam. Susah memahaminya. Nanti kalau mubtada khobar itu alif lam, tanwin. Kalau na'at man'ud tanwin. Alif lam. Kalau mudhaf ilaih itu enggak perlu dihafalin, dipahami. Nanti belajar lagi insya Allah. Baca buku itu ya. Allah ibarik fiik. Antum apa yang sulit? Fikih. Fikih yang mana? Apa? Zakat. Apa yang sulit zakat? Ta'al. Yallah, qaddam. Saya tes lagi nanti ini. Mana yang sulit di zakat? Mana yang dihafal? Hitung zakat apa yang sulit? Kan kitab bil Arabi ya Ustaz ya? Oh. Al-Kutub kulli bil Arabi. Insyaallah. Memang harus dipahamkan lagi itu. Bagian mana yang antum hitung zakat sulit? Zakat ada apa saja? Zakat apa? Zahab ya. Emas, fiddah, perak, apa lagi? Kok zakat tohara sih? Mata uang, nukud. Perdagangan, peternakan. Yang ini hitungan untuk kambing zakatnya berapa ya dah? Sapi berapa, unta berapa? Itu kayaknya banyak yang nggak memenuhi syarat. Kalau unta, sapi, kambing itu banyak nggak memenuhi syarat. Kalau di Indonesia sulit berlaku. Ada nggak di sini sapi yang digembalakan di padang rumput, rumputnya dapat gratis? Di sini ada nggak? Ada nggak Ustaz? Ada yang punya sapi, kambing, terus digembalakan di padang rumput, rumputnya gratis? Ada? Di sini ada, di Kalimantan ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Tidak memenuhi zakat peternakan. Zakat peternakan itu syaratnya sa'imah. Sa'imah itu harus dikembalakan di padang rumput gratis selama setahun atau mayoritas tahun. Kalau enggak memenuhi itu tidak kena zakat peternakan. Ini enggak usah bingung, belajar lagi ya insya Allah.
Nanti saya kasih buku zakat saya aja nih bahasa Indonesia. Dibuat tabel-tabel memang harus dipahami itu. Soalnya bintu labun ya kan. Pakai istilah-istilah kayak gitu ya. Sulit itu. Baik. Nah, di sini lagi beliau lanjutkan ini ya. Wakil biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Kata Imam Zanurji, semakin kita sungguh-sungguh maka ilmu akan mudah tercapai. Cita-cita mudah tercapai. Lalu dikatakan lagi ini, lihat. Ini suksesnya belajar. Yahtaju fit ta'allumi wa tafaqui ila jiddi salasatin. Dalam mempelajari dan mendalami ilmu itu bisa sukses kalau tiga pihak itu berperan. Tiga pihak itu berperan. Lihat. Al-muta'allim wal ustadz wal ab. Agar sukses belajar, tiga pihak ini harus berperan. Pertama al-muta'allim, orang yang belajar, berarti murid, santri. Yang kedua, biar sukses belajar harus ada peran guru yang baik. Guru yang mudah menjelaskan, guru yang mudah memahamkan. Dan yang ketiga al-ab, ayah. Yaitu orang tua. Di mana ingkana fil ahya, ketika orang tua itu masih hidup. Berarti tiga ini harus berperan. Kalian juga di pondok mau sukses belajar tiga ini. Pertama, muridnya harus sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, gurunya harus mengajarkan dengan baik. Yang ketiga apa? Orang tua harus mendukung. Itu baru sukses belajar. Nah, yang terakhir-terakhir dari kitab Ta'lim al-Muta'alim itu masalah memanfaatkan waktu. Waktu yang paling bagus untuk belajar itu kapan? Dalam sehari. Mana waktu bagus untuk belajar? Hah? Kapan? Ba'da subuh. Karena didoakan oleh Nabi SAW langsung. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Fadal. Baik. Yang bertanya langsung dulu. Kami persilahkan kepada seluruh jamaah sekalian yang ingin bertanya secara langsung. Bisa mengangkat tangannya terkhusus untuk para ikhwan yang ingin bertanya secara langsung. Boleh tanyanya bebas. Boleh tanyanya bebas ya. Silakan. Ayo. Siapa yang mau nanya? Oh, saya kasih hadiah aja. Ustaz, ambilkan buku di kamar saya aja itu yang di kardus. Iya, enggak bawa satu kardus ke sini aja, Ustaz. Biar mereka semangat. Ayo, yang bertanya saya kasih hadiah. Ya, satu. Yang kacamata belakang. Tanyanya yang bagus ya. Jangan yang galau-galau ya. Ya, fadal. Ini Ustaz, ya. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Allah ibarik. Ustaz,
Saya mau nanya, bagaimana cara kita istiqomah dalam belajar? Istiqomah dalam belajar. Tadi di antara kiat untuk sukses belajar tadi Imam Syafi'i katakan berapa poin? Saya balik nanya antum lagi ini nanti. Nah, berapa poin tadi? Siapa namanya tadi? Nah, Samsi, berapa poin tadi? Imam Syafi'i yang Ali bin Abi Thalib atau Imam Syafi'i? Berapa poin? ada 6. Hah? 6. 6. Iya, coba baca. Cerdas, semangat, sabar, punya Tamak, hirsun. tamak ilmu, Iya, sabar, sabar. butuh modal, Butuh modal, butuh bimbingan ustadz, butuh bimbingan Ustadz. butuh waktu yang panjang. Nah, di antara 2 poin itu bisa dipakai tuh. Harus semangat terus, tamak, rakus ilmu. Terus yang kedua tadi sabar. Terus gabungkan lagi memilih teman. Coba tadi milih teman, ada berapa kiat memilih teman tadi yang baik? Ada 4. 4. 1. Orang yang memilih teman yang tekun. Milih teman yang rajin. Nah, itu nanti buat kamu istiqomah terus. Yang kedua, Buat orang yang milih teman yang warok. memilih teman yang wara. Yang ketiga, Memilih teman dengan akhlak yang bagus. yang akhlaknya bagus. Yang keempat, Memilih teman yang mudah memahami. memilih teman yang Mudah memahami. mudah memahami. Nah, punya teman yang bagus akan dukung antum dalam belajar. Ditambah lagi dengan doa. Doa agar terus istiqomah. Nah ini doanya istiqomah ada di sini nih. Antum maju. Yallah. 50 doa mengatasi problem hidup. Kapan-kapan saya kesini lagi, saya ngajar cara menulis nanti. Biar jadi penulis kalian. Ya, Allah barik fik. Ya, sip. Siapa lagi? Ini tadi nih. Antum nih, baris kedua. Iya, maju aja. Taqaddam, yallah. Maju aja, maju. Sama musyrif udah. Itu tuh, pakai mic ini juga bisa. Taib. Ya. Ustadz, saya Ahmad ya? Ya, Ahmad. Akmal apa Ahmad? Ahmad Ustadz ini saya Ustadz. Akmal. Ahmad. Akmal, ya tanya apa? Ahmad toh? Ya, Ahmad, ya yallah. Ustadz saya mau tanya, gimana kalau kita punya teman yang suka gibah? Kita jauhi atau kita nasihati? Bagaimana kalau kita punya teman Yang suka gibah. suka gibah? Emangnya dia gibahin siapa? Ahmad, dia gibahin siapa? Dimatiin aja, matiin dulu. Ya, dia gibahin siapa? Dia gibahin sesama teman. Nah, sementara dihindari. Kalau pas dia lagi gibahin, cuekin saja pergi dari situ. Maaf, saya nggak mau lagi, gabung dulu sebentar. Alihkan pembicaraan. Atau nasihati dia, jangan bicarakan orang terus. Gitu ya. Taib, maju sini Akmal. Buku ini. Adab mencari ilmu supaya lebih berkah. Allah barik fiik. Baik, siapa lagi? Sebelah sini dulu. Sini, baru tak sini ya. Itu. Fadal. Iya, antum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fayat Fadil Muhammad. Dipanggil? Fayat. Bayat. Fayat. Ya. Izinkan saya bertanya, apa hukumnya membunyikan jari jemari saat sholat? Saat sholat? Lagi sholat terus gini-giniin? Gini. Atau pas lagi nunggu sholat? Pas sholat. Kalau pas lagi nunggu sholat nggak boleh tasbih. Nggak boleh tasbih. Tapi pas lagi sholat, gerak-gerakin sendiri gitu ya? Iya. Nggak ada kebutuhan kan? Iya. Makruh. Terima kasih Ustaz. Iya.
Berikutnya lagi. Nah, sini sudah, sini sudah. Ya, antum. Maju dulu buku nih. Ya. Fayat, ayo. Ya, antum tanya apa? Ada mic? Allah ibarik fiik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ahsanallahu ilaikum. Ustadz, saya memiliki 2 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, apa hukum lagu dan Apa hukum? apa hukum lagu dan syair? Lagu pakai musik kan? Gak boleh, haram. Syair biduni musik kan? Boleh. Selama tidak melalaikan dari yang wajib dan tidak habiskan waktu. Karena di antara para sahabat Nabi SAW juga ada yang bersyair. Ya. Yang kedua. Bagaimana menurut Ustadz tentang apakah bisa ilmu diraih tanpa ada usaha, tanpa ada kesungguhan? Sementara saya pernah melihat seseorang yang tidak pernah bersungguh-sungguh namun dia pintar. Tapi ada juga orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu namun dia tidak pernah masuk ilmunya ke dalam pikirannya. Allah nilai dari kesungguhan nantinya. Mana yang usahanya paling besar, yang kesungguhannya itu Allah nilai. Gak hanya sekadar, kadang orang pintar cuma dengar sekali terus hafal gitu, terus cepat paham. Ada yang dengar berulang kali, butuh belajar berulang kali. Allah nilai itu usahanya. Ya kan? Maka na aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Itu kaidahnya. Kata Imam Suyuti, yang paling banyak usaha, yang paling banyak amal, pahalanya pasti lebih besar. Termasuk juga dalam belajar. Gitu ya. Dan minta pada Allah pemahaman sehingga mudah memahami sesuatu. Ya, misalnya dengan doa Allahumma faqihni fid din, ya Allah faqihkanlah aku dalam agama. Nah, itu supaya cepat paham. Baik. Fadhal. Maju. Tafsir Jalalain 3 Syarah Al-Farid. Allah barik fiik. Baik. Masih lagi ada yang bertanya? Saya pilih 5 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baris 1, 2, 3 kacamata. Ya. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu alaikum ya Ustadz. Ya. Salah satu adab kepada orang yang berilmu patuh kepada guru, pilihan gurunya. Tetapi bagaimana adab murid yang mungkin hatinya tidak sesuai dengan pilihan gurunya? Hatinya Tidak sesuai dengan pilihan gurunya. dengan penjelasan gurunya Ya. tidak sesuai. Dari sisi apa tidak sesuai? Mungkin disuruh gurunya bersekolah di sini, akan tetapi muridnya ini mungkin tidak sesuai pilihan hatinya. Bagaimana ada penolaknya? Jadi dia disuruh sekolah di sini tapi tidak sesuai dengan pilihan hatinya gitu. Ya. Tapi ini pilihan orang tua berarti. Bukan pilihan muridnya, Bukan pilihan, tapi pilihan muridnya. bukan pilihan muridnya, tapi orang tua yang suruh sekolah gitu. Ya. Iya. Manut orang tua, cari ridha Allah, insya Allah nanti pahalanya lebih besar. Dan manfaatnya lebih banyak. Ikut ridho orang tua. Scroll. Saya cerita ini ya, ini kasus saya. Saya dari dulu itu pingin masuk pesantren. Orang tua saya tidak izinkan. Abdu kamu tetap sekolah umum. Saya SMP umum, SMA umum, kuliah di UGM. Baru belajar agama kapan? Pas di UGM. Gara-gara nurut orang tua dulu. Di UGM terbayarkan semua. Padahal dari SMP saya sudah ingin masuk pondok. Enggak diizinkan. Pokoknya sekolah umum. Masuk SMA umum juga. Karena saya mau nurut orang tua. Dapat. Orang tua suruh kuliah, kuliah juga. S2 umum juga. Tapi di luar itu belajar terus. Dapat hasilnya.
Jadi kuncinya nurut orang tua juga. Insya Allah nggak sia-sia. Selama itu bukan hal maksiat, pokoknya nurut orang tua dulu. Kecuali kita bisa menjelaskan pada orang tua maksud kita. Tapi asalnya nurut orang tua. Ridallahi fi ridal walidi. Ridho Allah itu pada ridho orang tua. Gitu ya? Allah barik fiik. Jazakallah khairan. Maju depan. Allah barik. Masya Allah. Pertanyaannya bagus nih. 2 buku untuk antum. Ya. Mana lagi? Ya, sebelah sana itu, belakang. Antum ini, yang kecil ini. Ya, berdiri. Ya. Oke. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seseorang ketika wudhu berbicara? Masih boleh. Boleh. Ya. Wudhu itu kalau pakai mazhab Syafi'i dia punya rukun cuma 6 saja. 6. Niat, terus basuh muka, tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kaki, kemudian berurutan. Yang penting dia lakukan itu berurutan sah. Sedangkan kalau ada jeda dengan berbicara selama jedanya itu tidak membuat anggota badan yang satu kering sebelum basuh yang lainnya, sah. Dan itu hukumnya sunnah. Oke? Allah barik fiik. Yalah maju. Taqaddam. Pokoknya sampai buku saya habis. Tapi ada 3 buku yang saya nggak mau kasih. Soalnya ini buku orang besar. Tentang jodoh. Allah barik. Hah? Oh, Masya Allah. Nanti. Ini judulnya Ya Allah diakah jodohku ini loh. Nanti aja nanti malam ini. Masih ada 4. Antum dari tadi itu. Ya Allah, kum. Fadl. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, nama. Cara mengatasi rasa... Nama antum, ismu. Rafli Akbar Maulana. Dipanggil? Rafli. Rafli. Bukan Raffi ya? Bukan. Bukan, ya. Baca. Apa? Cara mengatasi rasa putur. Cara mengatasi rasa Putur. futur. Malas belajar gitu? Ya. Hah? Ya. Malas belajar gitu? Ya. Kenapa antum malas belajar? Godaan. Godaan apa? Godaan syaitan. Jangan salahin setan terus kamu itu. Faktornya banyak sekali. Malas itu bisa jadi ya karena memang dia rasa membosankan. Iya toh? Ya tadilah godaan setan tadi itulah. Karena iman juga lagi gak stabil, ya toh? Terus bisa jadi gara-gara teman. Bisa jadi juga banyak makan, banyak tidur, kurang semangat, kurang doa lagi. Itu buat cepat futur. Maka kiat-kiatnya cari teman-teman yang semangat, doanya dikuatin terus, banyak dapat motivasi dari guru dan orang tua, insya Allah akan terus semangat belajar. Gitu ya. Nah, ini doa-doanya ada di buku ini. Sebentar. Isbir suaya. Ya, berikutnya lagi. Talib jadid mana Ustaz? Sebentar. Antum dulu terus nanti ada 2 lagi. Yallah. Talib jadid mana yang talib jadid ada? Nanti ya. Tunggu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ahsanallahu ilaikum. Ustadz,
Kan di umur kami ini tidak diperbolehkan naik motor. Tidak diperbolehkan? Naik motor. Iya, umur terus? kami ini. Karena termasuk dan juga termasuk syariat Nabi mengikuti perintah. Ulil Maka, amri, gimana kalau melarangnya? melanggarnya. Saya nggak tahu kalau antum nanti pulang ya itu nanti ya. Biasanya itu terpengaruh ke lingkungan. Nanti kalau pas teman-teman pakai motor, pingin pakai motor juga. Itu. Secara izin ya, izinnya itu ya, antum belum diizinkan mengemudi sampai punya apa? SIM. Sudah punya SIM belum? Belum. Sabar-sabar saja. Ya. Wallahu a'lam. Yallah. Sekarang at-tullab judud. Wen. Aina. Yang murid baru. Santri baru. Ini nih. Antum. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatan Gintara. Dipanggil Fatan, Fatan. Ya, terus? bagaimana cara cepat dalam menghafal dan memahami pelajaran? Menghafal sendiri, memahami sendiri ya. Iya. Cara menghafal cepat berarti banyak ngulang-ulang, banyak murojaah. Kalau cara memahami, ya ini butuh kecerdasan dan butuh untuk banyak merenung. Kalau hafal itu belum tentu cepat paham. Paham itu butuh pemahaman sendiri. Pemahaman itu bisa jadi dari kita yang punya semangat untuk memahami, bisa jadi dari penjelasan guru yang bagus, murid cepat paham. Jadi dua pihak harus berperan. Kalau belum paham, kalau bisa tanya kepada yang sudah paham untuk jelaskan. Jangan pelajaran yang belum paham didiamkan gitu saja. Gitu ya, Fatan ya. Allah ibarik fiik. Syukron Ustadz. Ya, Fadl. Nah, nih cari doa untuk cepat paham ada di sini. Baik. Satu lagi, tulab judud. Wen, aina. Ya, antum. Ya, oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Bukan, itu di belakang itu. Itu tadi itu yang di belakangmu. Ah. Iya, antum. Ah. Maju. Fadal. Siapa nama? Muhammad Syauki Akbar. Dipanggil? Syauki. Dipanggil? Syauki. Syauki. Sauki. Ya. Ya, Fadal, Sauki. Ustaz, bagaimana cara mengusir teman yang sesat tetapi dia suka mendekati anak Ustaz? Bagaimana menghindari Ya Ustaz, teman yang sesat. dia kenapa sesat? Gak tahu Ustaz, sesat Ustaz. Sesat dia Ustaz. Iya, sesatnya kenapa dia? Ya sesat Ustaz. Iya, kok sama teman sendiri kok kamu bilang sesat gitu loh? Hah? Sesatnya nakal mungkin. Kalau sesat ya luar biasa. Nakal Ustaz. Nakalnya apa dia? Sering jahilin kamu? Ustaz. Iya, soalnya kamu kecil sih, jadi mudah dijahilin. Makan banyak itu biar nanti jadi besar gitu ya. Iya. Sabar-sabar. Kalau dengan dia seperlunya saja. Ya, tidak terlalu banyak berteman dengan dia tadi itu loh. Cari teman-teman yang baik saja. Ya? Ustaz. Oke. Allah barik fiik. Allah. Ini Samarinda ini ya. Kaltim ini ya. Insyaallah Sauki, Allah barik fiik. Sekarang yang mau dapat buku jodoh. Yang belum maju tadi siapa? Yang belum maju belum nanya. Nah, antum. Ayo. Semangat sekali dia.
Adal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isma. Ustadz, bagaimana cara... Nama dulu. Oh, nama Gusti Muhammad Roland Erlangga. Dipanggil? Roland. Roland. Oke. Ustadz, bagaimana cara mendakwahi orang tua yang masih kecanduan rokok? Berat. Itu berat sekali itu. Mudah-mudahan dengan antum di pondok, tunjukkan akhlak yang baik. Jangan terlalu ceramain orang tua ya nanti. Kalau rokok itu sulit dinasihati. Ya. Tunjukin sikap baik, anak nggak rokok sudah nanti mudah-mudahan orang tua terpengaruh di situ. Ya. Doakan terus. Doakan terus. Tunjukin sikap yang baik saja. Dari sini tunjukkan karakter, akhlak yang baik, sikap yang baik, mudah-mudahan orang tua dapat hidayah. Dan jangan lupakan doa. Ya. Tapi kalau disuruh beli rokok, kalau bisa nggak mau, lebih bagus. Biar orang tua cepat sadar. Itu ya. Fadol. Ya Allah, diakah jodohku? Terakhir ya. Yang SMA. Yang SMA. Yallah. Nanya loh, bukan dapat buku loh. Nanya dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Perkenalkan, namanya Muhammad Zaidan Atallah. Dipanggil? Zaidan. Ya. Bagaimana agar akhirat menjadi tujuan hidup kita? Bagaimana agar akhirat menjadi tujuan hidup kita? Tadi belajar ilmu lebih baik daripada harta berapa poin tadi? Berapa poin tadi? Sudah 25. Itu nanti direnungkan lagi dari awal sampai akhir, itu pasti nanti jadi tujuan akhirat. Ya, itu direnungkan lagi. Insya Allah. Cari jodoh impian. Baik, itu saja yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Semoga dapat berkah ilmu dan amal. Akhirat jadi tujuan kita. Harta juga jadi manfaat untuk kita semuanya. Kita diberkahi ilmu yang berbuah amal saleh. Bisa didakwahkan dan semakin beradab pada guru, pada ilmu. Agar ilmu kita semua semakin berkah. Demikian kami cukupkan untuk pembahasan kali ini. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.